Saudara, kita ke informasi pertama. Polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Mantap. Tersangka Taufik Hidayat digelandang ke Mapolda Jawa Barat usai ditangkap di wilayah Majalaya. Sebelumnya, Saudara, Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Taufik ditetapkan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun hingga korban mengalami luka serius dan kerusakan sejumlah organ tubuh. Ini kamu kapan cukur rambutnya? 2 hari yang lalu. Cukurnya di mana? Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Saudara, dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut dalam pelariannya tersangka sempat kabur dan bersembunyi di Tangerang, Banten. Namun karena takut, tersangka kembali ke Jawa Barat dan menetap di rumah saudaranya di Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Sementara itu, setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan saat ini sudah mulai membaik. Luka-luka yang ada di tubuh korban sudah dibersihkan dan mulai bisa berkomunikasi. Pemulihan psikis dan fisik korban menjadi prioritas utama tim dokter saat ini, di mana sejumlah dokter dilibatkan, mulai dari dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter bedah plastik. Saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali. Yang pasti adalah kesehatan umumnya, dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, diberi demang, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semuanya. Sebelumnya, saudara, penjaga kos sempat mendengar suara gaduh dari dalam kos yang disewa korban dan tersangka. Namun ketika ditanya, tersangka berkelit dengan menyebut suara gaduh itu berasal dari dirinya sendiri.
Penjaga kos juga tidak pernah melihat sosok korban di lingkungan kos. Usai mereka menyewa kamar kos selama 3 bulan terakhir. Kayaknya tangan gitu dipukul-pukul, soalnya kan suka ditanya ke si pelaku. Kalau itu ngedenger yang jeduk-jeduk pintu sama tembok itu apaan? Oh kata dia, Om katanya kalau itu teh kalau Ipei lagi pusing katanya suka mukulin kepala atau tangan, katanya mukul-mukul tembok gitu. Pernah keluar atau ibu pernah bertemu sebelumnya setelah ngekos di sini? Belum pernah sama sekali. Nyuci baju perempuannya juga belum lihat, belum pernah ada nyuci baju, kan istilahnya kalau orang itu ya perempuan ada baju lah, ada apa, nggak pernah. Cuman baju si pelakunya aja yang. Tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah kejadian perkara di kamar kos tersangka di kawasan Cinunu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Lokasi kamar kos ini diduga menjadi lokasi terakhir tersangka melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Di tempat ini, tersangka dan korban sudah menetap selama 3 bulan atau sejak Maret lalu. Tersangka dikenal tertutup dan mengaku bahwa korban adalah istrinya. Korban dan pelaku diketahui kerap berpindah tempat tinggal, di mana pada malam sebelumnya saudara polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kamar kos korban dan tersangka.